Halo, perkenalkan nama saya Wilson Bar Franciscus Damanik, biasa dipanggil Bara. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Muri 1 Medan. Kali ini saya akan membuat video tentang fermentasi tape yang dibuat dari singkong. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian praktek dari kelas 12. Nilai ujian praktek untuk mata pelajaran biologi. Silakan saksikan. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah punya bahan-bahannya. Yang pertama dan yang paling penting adalah singkong. Singkong ini sudah saya potong, sudah saya cuci bersih. Lalu yang kedua, di dalam ini ada ragi. Ntar saya buka. Ini ada ragi yang masih bulat, belum ditumbuk. Dan satu lagi adalah daun pisang untuk tempat fermentasi. Pertama yang harus pertama kali dilakukan adalah menggunakan hand sanitizer karena sekarang adalah masa pandemi. Jadi langkah pertama ialah kita mencuci dulu tapenya sampai singkongnya, maksud saya sampai bersih. Dipastikan sampai bersih agar seluruh racun-racun dalam singkong bisa keluar sehingga tape menjadi bisa lembut untuk dimakan. Kita cuci dulu sampai bersih. Lalu setelah dibersihkan, kita tiriskan. Singkong sudah dibersihkan, kita tunggu sampai kering agar air-air yang tadi air untuk dicuci dapat keluar. Setelah kering, singkong yang sudah kita cuci tadi kita masukkan ke dalam air mendidih, kita rebus selama sekitar 20-30 menit. Tujuan untuk mendidih merebus ini adalah supaya singkongnya semakin bersih dan mengeluarkan segala racun-racunnya. Lalu untuk ragi akan kita giling atau kita haluskan. Ini raginya saya masukkan ke dalam plastik dan saya giling dengan batu penggilingan. Digiling sampai halus, sampai menjadi serbuk. Nanti hasilnya akan saya tunjukkan. Lalu ketika sudah matang selama 20 menit kira-kira tadi, kita angkat tapenya. Lalu ketika sudah diangkat kita tiriskan sedikit tape, kita tiriskan sampai kering, sedikit kering, lalu kita masukkan ke dalam daun pisang yang sudah kita taruh tadi. Di sini tape sudah mulai sedikit berubah, sedikit melembek. Ini adalah ragi yang sudah dihaluskan, sudah ditumbuk-tumbuk tadi. Ini akan kita gunakan dengan cara ditaburi di atas dari singkong yang kita buat untuk tape. Oke, lalu singkong yang sudah kita rebus, kita taburi dengan ragi yang sudah ditumbuk-tumbuk. Jadi taburinya pelan-pelan seperti ini. Kita berikan secukupnya saja dengan merata. Lalu setelah sudah ditaburi dengan ragi, kita tutup dengan daun pisang yang sudah kita siapkan tadi. Sebisa mungkin tutup dengan rapat, sangat rapat, karena dipastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam sehingga fermentasi akan berlangsung dengan baik. Tutup. Baik, sembari menunggu proses fermentasi dari singkong yang akan berubah menjadi tape, saya akan menjelaskan bagaimana sih fermentasi tape itu kalau dilihat secara biologis. Tape merupakan hasil dari proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan dan singkong yang kita buat tadi. Tape mengalami banyak perubahan seperti tekstur, rasa, aroma, dan kadar air. Pada dasarnya nanti perubahan tersebut dikarenakan adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme berupa ragi.
dan disimpan dengan wadah tertutup. Tape akan gagal bila ketika proses fermentasi di sana ada celah-celah yang membuat sirkulasi udara, karena proses fermentasi harus benar-benar tertutup sehingga dia tidak terkontaminasi dengan udara yang lain. Nanti pada prosesnya karbohidrat itu akan dirubah menjadi glukosa yang menimbulkan rasa manis pada tape. Seperti itu. Jadi proses fermentasi yang dilakukan selama 2 hari nanti, ini hari Senin sekitar pukul 7 malam, mungkin akan selesai sekitar hari Rabu. Jadi mari kita lihat hasilnya di hari Rabu. Baik, ini sudah hari Rabu sekitar pukul 9 malam, Rabu tanggal 24 Februari, berarti sudah sekitar 2 hari lebih, sekitar 2 jam. Kemarin buatnya hari Senin sekitar jam 7 malam. Nah, ini adalah tape yang sudah saya buat. Saya nggak nyangka bisa buat tape. Kita akan coba tapenya. Jujur, saya nggak gitu suka tape dari dulu. Memang saya nggak gitu menyukai tape. Ketika misalnya ada makan sop buah yang ada tapenya, saya akan selalu meminggirkan. Tapi untuk yang ini, saya bisa bilang ini masih bisa saya makan karena ya juga masih punya rasa, walaupun saya nggak suka karena memang saya awalnya nggak suka tape. Oke, cukup manis, rasanya juga enak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah ketika melakukan fermentasi singkong menjadi tape, yang terjadi adalah perubahan tekstur. Tape singkong yang awalnya keras menjadi sangat lembut dan dapat digigit. Lalu dari segi rasa, singkong berubah menjadi sangat manis seperti itu. Lalu juga dari warna juga berubah, awalnya sangat putih menjadi lebih sedikit ke kuning-kuningan. Baiklah, sekian dari saya video fermentasi tape yang setelah saya buat. Saya harap ini dapat memenuhi tugas ujian praktek biologi saya. Terima kasih dan salam sehat.